Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kartika Anggraini Sudiono Putri MM, selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu fungsi pelaksanaan komunikasi. Saya Amelia Febi Utami dengan NIM 2005051101119 selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 9 yang terdiri dari Liana dengan NIM 2005002110118, Amelia Febi Utami dengan NIM 2005002110119, dan David Yoga Pratama dengan NIM 2005002110123. Baik, untuk pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian komunikasi, proses komunikasi, hambatan komunikasi, konseptualisasi komunikasi, fungsi komunikasi, tujuan komunikasi, jenis komunikasi, serta indikator pengukuran tingkat kemampuan komunikasi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan dengan David Yoga Pratama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah hubungan kontak antar dan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Ruslan, bahwa komunikasi merupakan alat yang penting dalam fungsi public relation. Publik menaungi dan menghargai suatu kinerja yang baik dalam kegiatan komunikasi secara efektif, dan sekaligus kinerja yang baik tersebut untuk menarik perhatian publik serta tujuan penting yang lainnya dari fungsi public relation. Yang kedua dari Suprapto, komunikasi adalah suatu proses interaksi yang mempunyai arti antara sesama manusia. Berdasarkan kutipan di atas, komunikasi dapat disimpulkan yaitu kegiatan interaksi yang dilakukan dari satu orang ke orang lain sehingga akan tercipta persamaan makna dan tercapai satu tujuan. Proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan suatu proses berinteraksi atau terjadinya transaksi dengan maksud di mana komponen-komponen saling terkait dan para komunikator beraksi dan bereaksi. Proses-proses komunikasi dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.
Hambatan-hambatan dalam komunikasi. Menurut Ruslan, hambatan-hambatan dibagi sebagai berikut. Yang pertama, hambatan dalam proses penyampaian atau sender barriers. Hambatan ini bisa datang dari pihak komunikatornya yang mendapat kesulitan dalam menyampaikan pesan-pesannya, tidak menguasai materi pesan, dan belum memiliki kemampuan sebagai komunikator yang handal. Dan yang kedua, hambatan secara fisik, physical barriers. Sarana fisik dapat menghambat komunikasi yang efektif. Misalnya, pendengaran kurang tajam dan gangguan pada sistem pengeras suara yang sering terjadi dalam suatu ruangan kuliah, seminar, atau pertemuan. Hal ini dapat membuat pesan-pesan itu tidak efektif sampai dengan tepat kepada komunikan. Dan yang ketiga, hambatan sematik, semantic barriers. Hambatan segi sematik atau bahasa dan arti perkataan yaitu adalah perbedaan pengertian dan pemahaman antara pemberi pesan dan penerima tentang satu bahasa atau lambang. Mungkin saja yang disampaikan terlalu teknis dan formal, sehingga menyulitkan pihak komunikan yang tingkat pengetahuan dan pemahaman bahasa teknis komunikator yang kurang. Dan yang terakhir, hambatan sosial, social noise. Hambatan adanya perbedaan yang cukup lebar dalam aspek kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, persepsi, dan nilai-nilai yang dianut sehingga kecenderungan, kebutuhan, serta harapan-harapan kedua belah pihak yang berkomunikasi juga berbeda. Konseptualisasi komunikasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah, di mana komunikasi yang mengisyaratkan penyampaian pesan searah dari seseorang suatu lembaga kepada seseorang sekelompok orang, baik secara langsung ataupun melalui media seperti surat selebaran, surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi, di mana pandangan komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Salah satu unsur yang dapat ditambahkan dalam konseptualisasi ini adalah umpan balik atau feedback, di mana apa yang disampaikan penerima pesan kepada sumber pesan yang sekaligus digunakan sumber pesan sebagai petunjuk mengenai efektivitas pesan yang disampaikan sebelumnya. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi, di mana dalam komunikasi transaksional, komunikasi selalu dianggap telah berlangsung bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal ataupun perilaku nonverbal. Fungsi komunikasi. Fungsi dari komunikasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial sangat penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi untuk kelangsungan hidup untuk memperoleh keberhasilan. Orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan manusia bisa dibuktikan akan tersesat karena tidak dapat menata dirinya dalam satu lingkungan. Yang kedua, komunikasi ekspresif. Itu komunikasi yang menjadi alat untuk menyampaikan perasaan-perasaan kita. Perasaan-perasaan tersebut dapat diungkapkan melalui musik, lukisan, dan tarian. Yang ketiga, komunikasi ritual, di mana komunikasi ritual yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropologis. Yang keempat, komunikasi instrumental, di mana komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan komunikasi.
Setiap proses komunikasi memiliki tujuan untuk efisiensi dan efektivitas. Efisiensi maksudnya adalah dengan sumber daya yang ada, tetap diusahakan sebuah proses komunikasi mencapai hasil yang maksimal. Ketika seorang komunikator menyampaikan pesan, materi pesan yang disampaikan sebisa mungkin mendapatkan feedback yang positif dari penerima pesannya. Sedangkan efektivitas diartikan sebagai cara mengoptimalkan setiap fungsi komponen dalam proses komunikasi. Setiap unsur yang terlibat dalam proses komunikasi, baik itu komunikator, media, pesan, maupun komunikan, harus memainkan perannya secara tepat untuk menciptakan iklim yang kondusif sebagai proses komunikasi mencapai tujuannya. Menurut Effendi 2007, tujuan sentral dari kegiatan komunikasi terdiri atas 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, to score understanding, yaitu memastikan komunikan mengerti pesan yang diterimanya. Yang kedua, to establish acceptance, yaitu jika kata komunikasi sudah dapat dimengerti dan diterima, maka penerimanya itu harus dibina. Yang ketiga, to motivate action, yaitu pada akhirnya kegiatan dimotivasikan. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis komunikasi. Menurut Dr. Arni Muhammad, komunikasi dibagi dalam 2 jenis. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis. Komunikasi verbal merupakan karakteristik khusus dari manusia. Tidak ada makhluk lain yang dapat menyampaikan bermacam-macam arti melalui kata-kata. Kemampuan menggunakan komunikasi verbal secara efektif sangat penting, karena dengan adanya komunikasi verbal memungkinkan pengidentifikasian tujuan, pengembangan strategi, dan tingkah laku untuk mencapai tujuan. Komunikasi verbal dapat dibedakan atas komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana seseorang pembicara berinteraksi secara lisan dengan pendengar untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Sedangkan komunikasi tertulis apabila keputusan yang akan disampaikan oleh pimpinan itu disandikan dalam simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau pada tempat lain yang bisa dibaca kemudian dikirimkan pada karyawan yang dimaksudkan. Di dalam organisasi, terdapat bermacam-macam tipe dari komunikasi lisan seperti instruksi penjelasan, laporan lisan, pembicaraan untuk mendapatkan persetujuan kebijaksanaan, memajukan penjualan, dan menghargai orang lain dalam organisasi. Sedangkan dalam komunikasi tertulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti penampilan komunikasi dan pemilihan kata-kata yang digunakan. Untuk jenis komunikasi yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sama pentingnya dengan komunikasi verbal karena keduanya itu saling bekerja sama dalam proses komunikasi. Dengan adanya komunikasi nonverbal dapat memberi penekanan, pengulangan, melengkapi, dan mengganti komunikasi verbal sehingga lebih mudah ditafsirkan maksudnya. Yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal yaitu penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata seperti komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak, dan sentuhan. Atau dapat juga dikatakan bahwa semua kejadian di sekeliling situasi komunikasi yang tidak berhubungan dengan kata-kata yang diucapkan atau dituliskan. Dengan komunikasi nonverbal, orang dapat mengekspresikan perasaannya melalui ekspresi wajah, nada, atau kecepatan berbicara. Untuk materi selanjutnya mengenai indikator-indikator pengukuran tingkat kemampuan komunikasi. Indikator-indikator pengukuran tingkat kemampuan komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge.
yang meliputi mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja, mengetahui pengetahuan yang berhubungan dengan peraturan, prosedur teknik yang baru dalam perusahaan, mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan, dan taktik yang tepat dan benar. Yang kedua, keterampilan atau skill yang meliputi kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik secara tulisan, kemampuan dalam berkomunikasi dengan jelas secara lisan. Yang ketiga, sikap atau attitude yang meliputi memiliki kemampuan dalam berkreativitas dalam bekerja, adanya semangat kerja yang tinggi, memiliki kemampuan dalam perencanaan atau pengorganisasian. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.